Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, hebat. Ya, Dimanapun Anda malam. berada. Hari ini kita kembali Bitcoin Lontara edisi 18 dengan dua narasumber kita pada malam hari ini. Ada Ibu Firman Nurul Fatima dan Ibu Febrian Rini ya. Ya, Ibu Sebelum Febri. itu saya memulai, saya lebih dahulu akan membacakan profil keduanya. Yang pertama Ibu Irma, Ibu Irma Nurul Fatima. Jadi beliau adalah seorang kepala sekolah SMP Suwardi Al-Falah, GIS, dan juga adalah guru seni rupa. Beliau adalah seorang kepala sekolah, kemudian pengalamannya Google Certificate Educator, kemudian Earth Messing Educator, National Geographic Educator. Kemudian Ibu Febrian Rini, KSTMIB, beliau adalah seorang guru juga. Kemudian beliau telah memperoleh Master of International Business Monash University Australia, Bachelor of Civil Engineering November Institute of Technology Surabaya, kemudian Diploma of TESOL London Teacher Training College, Google Certificate Educator, National Geographic Certificate Educator, Virtual Coordinator Training Back 3. Penghargaannya yaitu pada Januari 2019 GIS Educator Award finalis 2019, bulan Juli 2019 winner of Best Video Lesson Decimal Esta Siamio in Mathematics Yogyakarta, Indonesia. Bulan September 2019 Outstanding Lesson Plan Google Messing Educator Indonesia September 2019, Google Innovator D19 Singapore. Itulah profil singkat dari kedua narasumber kita pada malam hari ini. Dan yang akan memandu sebagai host saya sendiri itu Hadi Waratama. Untuk mempersingkat waktu kepada narasumber dengan hormat saya persilahkan. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar jelas? Jelas. Ini saya sambil di jalan ya, semoga bisa cepat sampai juga. Ya, saya akan mulai materi kita malam ini. Senang sekali bergabung dengan teman-teman di seluruh penjuru Nusantara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebetulnya Terdengar hanya jelas, ingin Bu Irma? berbagi saja proyek yang pernah kami lakukan bersama. Ya, oke Bu. Jadi ini pengalaman saya dan Bu Andri melakukan integrasi lintas bidang studi. Kita kaitkan antara teknologi, seni, dan matematika. Bisa next Bu Andri. Ya, mengapa integrasi? Jadi sebetulnya penyelesaian sebuah permasalahan dalam kehidupan nyata itu biasanya tidak dilakukan dengan menerapkan ilmu pengetahuan secara terpisah, tapi terintegrasi.
Jadi contoh lah zaman dahulu tuh Plato itu dia juga memikirkan penciptaan alam semesta. Di waktu yang sama dia juga memikirkan hukum-hukum, kemudian juga belajar kesenian. Jadi jarang sekali kita ketemui ilmuwan pada zaman dahulu itu mempelajari satu ilmu pengetahuan secara terpisah. Jadi itulah yang menjadikan kita pembelajar seumur hidup sebetulnya karena ilmu pengetahuan itu kita pelajari secara utuh, tidak terpisah-pisah. Jadi seperti puzzle ya, yang tidak akan utuh jika seluruh bagian-bagiannya terpisah dan tidak menyatu. Sehingga dengan adanya integrasi lintas bidang studi, siswa akan terbiasa untuk melihat keterkaitan suatu ilmu dengan yang lain untuk menyelesaikan permasalahan dan berkarya di masa yang akan datang. Bisa next, Bu. Oke. Wujud integrasinya sebetulnya yang kami lakukan ini di STEAM ya. STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, dan Mathematics. Kenapa kami tambahkan art? Memang art itu adalah menurut saya adalah juga yang mengikat seni, teknologi, engineering, dan matematik itu. Karena di art kita menghadirkan unsur keindahan dan unsur kebermaknaannya. Itu. Jadi sebetulnya STEAM itu, teknologi itu bisa meminta siswa untuk dapat berempati pada kehidupan di sekitarnya dan mampu memberikan solusi dari sebuah permasalahan. Sehingga teknologi tidak berdiri sendiri tapi mampu memecahkan permasalahan kehidupan. Bisa next lagi, Bu. Oke, jadi tujuannya kita itu pertama meningkatkan rasa empati. Empati dulu, baru yang lain. Itu yang kita tekankan ke anak-anak. Jadi bukan teknologi semata-mata menggunakan teknologi saja, tapi diawali dengan empati dulu. Apa sih empatinya kita ke masyarakat atau ke orang di sekitar kita? Dari situ kita coba pecahkan permasalahan. Jadi memberikan pembelajaran yang bermakna, di mana siswa melihat bahwa setiap konsep dan teori bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi bukan materinya dulu, tapi bisa memecahkan masalahnya. Lalu menanamkan persepsi bahwa seluruh mata pelajaran yang diajarkan di sekolah saling berkaitan dan memiliki peranan yang unik dalam kehidupan. Lalu menjalin keterikatan siswa dengan pembelajaran dengan mengakui dan menghargai kontribusi ide, tenaga, dan ilmu yang mereka berikan, serta mengembangkan kompetensi abad 21 di berbagai perspektif. Jadi, dengan membuka berbagai perspektif ini, dalam lingkup lokal, regional, dan global, kita bisa melihat materi pelajaran kita kalau dikaitkan dengan isu yang regional, lokal maupun global itu bagaimana keterkaitannya sehingga anak-anak melihat bahwa oh ilmu yang aku pelajari itu bisa memecahkan permasalahan dunia malah problem dunia. Oke, ini proyek integrasi yang pertama yaitu matematika untuk lingkungan. Oke. Jadi di teknologinya kita mengoptimalkan aplikasi Tinkercad untuk membuat desain tong sampah dan figura lukisan. Nah, di bidang seninya kita memberikan panduan referensi bentuk tong sampah dan figura lukisan yang tidak biasa. Jadi awalnya yang kita lakukan ini di proyek matematika dulu. Kemudian nanti terkait dengan seni dan teknologi. Matematikanya kita melakukan analisis masalah lingkungan, membuat pemecahan masalah, membuat tong sampah, dan mengaplikasikan konsep bangun ruang, serta mengukur alat dan bahan. Jadi di seninya, pertama kali itu begini, di matematika kita lakukan analisis dulu. Sebetulnya apa sih yang lingkungan kita perlukan? Nah, kita melakukan studi analisis dulu. Ternyata setelah kita lihat banyaknya sampah plastik di sekitar kita, kita baru menyadari bahwa kita kurang nih tong sampah untuk menampung sampah yang berbeda. Nah, itu kita lihat
boleh slide sebelumnya Bu Andri, yang tadi kita analisis. Jadi kita jalan-jalan di sekitar lingkungan kita lihat banyak banget sampah plastik dan masih mencampur antara plastik dan sampah yang lain. Nah, ini anak-anak kita mengumpulkan sampah. Setelah itu kita lakukan proses analisis di pelajaran matematika. Oh, jadi ternyata kurangnya tong sampah. Kemudian kita juga banyak memajang barang-barang tuh yang kita taruh begitu saja, lukisan banyak, cuma nggak ada tempat untuk memajang lukisannya sehingga bisa lebih rapi. Nah, itu juga salah satu permasalahan. Nah, setelah kita menemukan permasalahannya, kita coba nih membuat. Nah, di matematika babnya itu lagi bab pengukuran. Jadi mengukur dan membuat tong sampah. Jadi Bu Andri itu menyediakan 2 pipa paralon seukuran 4 meter. Nah, Bu Andri memberikan tugas gimana caranya kalian buat tong sampah dari pipa ini dan tidak boleh lebih dari ukurannya. Gitu. Sehingga mereka kemudian melakukan sketsa. Nah, dengan saya mereka diskusi bagaimana sih bentuk tong sampah yang tidak biasa gitu ya, yang unik. Kemudian setelah mengukur mereka juga konsultasi juga ke saya gimana desainnya. Setelah itu saya kenalkan proyek yang namanya Tinkercad, program Tinkercad. Tinkercad ini program yang web based. Teman-teman bisa akses itu melalui tinkercad.com. Kita kayak diajari bentuk 3 dimensi secara sederhana ya, 3D modeling. Ini mudah sekali dilakukan anak-anak, sehingga mereka bisa membayangkan bentuk tong sampah itu, X, Y, Z-nya. Oke, next Bu Andri. Nah, ini proses yang mereka lakukan, jadi mereka betul-betul memotong sendiri pipa paralon. Kebetulan ini fotonya yang membuat figura ya. Motong pipa paralon dan secara berkelompok merakitnya, kemudian mendirikannya. Ada juga yang contoh tong sampahnya. Ini yang pembuatan tong sampah. Ada bahannya cuma pipa paralon tadi sama kawat nyamuk. Nah, ini coba kita lihat bentuknya kan unik kan ya. Biasanya kan kalau tong sampah cuma kotak gitu saja. Tapi ini mereka bisa buat yang letter S dan bisa berdiri. Setelah tong sampahnya jadi, mereka menyerah terimakan kepada bagian umum untuk diletakkan di titik-titik tertentu di sekolah. Sehingga menambah jumlah tong sampah yang ada di sekolah. Sehingga mereka merasakan betul bahwa matematika yang mereka pelajari itu, pengukuran dimensi itu akhirnya betul-betul bisa terpakai di sekolah dan memecahkan problem kurangnya tong sampah. Oke. Nah, proyek yang kedua ini proyek integrasi membuat origami kemasan ya. Jadi di matematikanya kita menerapkan konsep jaring-jaring bangun ruang 3 dimensi. Nah, di seninya kita memahami konsep kemasan yang terbentuk dari origami. Terus di teknologinya pengemasan ini mengoptimalkan jaring-jaring benda 3 dimensi untuk membuat kemasan yang menarik. Jadi di sini memang saya kenalkan jaring-jaring kubus atau jaring-jaring prisma itu bisa buat apa saja sih? Oh, ternyata bisa buat kemasan, packaging makanan atau packaging permen gitu yang lucu-lucu. Nah, mereka coba tuh buat dengan waktu itu template maker nama websitenya, templatemaker.nl. Jadi websitenya itu bisa kita sesuaikan tinggi, saya namakan lid atau lidah yang tempat mereka bisa menempelkan kemasan itu, merakit kemasan. Mereka membayangkan, oh kalau prisma itu dibuka seperti ini ya. Nah, itu bisa kita print template 2 dimensinya kemudian kita rakit. Jadi mereka ngeprint gambar nih, gambar tadinya seperti ini. Terus mereka ngeprint jaring-jaringnya dan kemudian memperlihatkan kemasannya. Nah, ini setelah mereka paham nih jaring-jaring itu seperti ini, mereka coba ngikutin tutorial di YouTube cara membuat origami kemasan.
Jadi ujungnya setelah memahami pembuatan origami kemasan, mereka mengajarkan ke adik-adik kelas di sekolah lain bagaimana cara membuat origami kemasan. Integrasinya. Ya. Bu Andri, maaf saya udah sampai rumah nih. Mungkin diambil alih Bu Andri dulu sebentar ya. Oke, siap Bu. Suara saya bisa terdengar Bapak Ibu? Sangat jelas. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Febriandrini, biasa dipanggil dengan Teacher Andri. Malam ini menemani Ibu Irma untuk berbagi kepada Bapak Ibu dan guru dari seluruh penjuru Nusantara berkaitan dengan integrasi lintas bidang studi yang berkaitan dengan teknologi, seni, dan matematika. Kenapa kami terutama saya dan Bu Irma itu sering sekali mengadakan kolaborasi karena kami ingin membuka persepsi bahwa orang seni itu bisa matematika atau orang matematika itu nggak bisa seni gitu. Jadi kenapa akhirnya kita berusaha untuk bisa mengkombinasikan kedua hal yang istilahnya ujung dengan ujung ini, yang otak kiri dengan otak kanan ini supaya bisa terintegrasi menjadi sesuatu yang bagus. Nah, tadi sudah Bu Irma jelaskan ada 2 project ya. Jadi ada project integrasi penggunaan matematika sebagai penyelesaian masalah lingkungan, dan kemudian yang kedua tadi origami untuk kemasan. Nah, di sini project yang kita gunakan itu tidak selalu berbasis teknologi atau menggunakan komputer. Tapi kalaupun kita punya komputer atau peralatan teknologi di sekolah, tidak ada salahnya juga jika dioptimalkan. Nah, yang akan saya terangkan ini, jadi pada itu kami memiliki sebuah konsep di mana siswa bisa mengaplikasikan konsep matematika untuk membuat sesuatu yang indah. Nah, di sini kami mencoba dengan materi transformasi, analisa bayangan transformasi pada bangun datar, dan membentuk desain motif batik tradisional. Kebetulan pada saat itu di pelajaran Teacher Irma sedang mempelajari tekstil, jadi mempelajari desain motif batik tradisional dengan kaidah budaya lokal. Teknologinya di sini ada 2. Jadi pertama menggunakan teknologi TIK, mengoptimalkan aplikasi GeoGebra untuk membuat desain motif batik. Kemudian dari motif batik yang sudah dibuat dari GeoGebra itu nanti akan diproduksi menggunakan teknologi membuat batik dengan canting. Nah, ini kita tahapan integrasinya. Jadi di matematika itu mereka mempelajari dulu konsep transformasi bidang datarnya, dan dilanjutkan berlatih mempelajari fitur-fitur aplikasi GeoGebra untuk membuatnya gitu ya. Nah, kemudian di seninya mereka belajar konsep dasar motif batik tradisional, membentuk motif yang sederhana, kemudian membuat bentuk dasarnya, dan dilanjutkan dengan mendesain motif dengan aplikasi GeoGebra sampai ke memproduksi di kain di atas kain yang untuk batiknya. Nah, seperti ini. Jadi misal siswa ingin membuat sebuah yang kita tahu batik itu bentuknya pasti sedikit rumit ya. Nah, kira-kira gimana caranya membuat motif yang rumit itu tapi dengan menggabungkan 2 atau lebih bentuk 2 dimensi. Kayak misal di sini bentuk persegi dan bentuk lingkaran. Kira-kira nanti dia bisa jadi seperti apa ya? Nah, ternyata dia bisa jadi seperti ini. Kemudian, nah ini adalah 2 contoh motif yang dibuat oleh siswa. Jadi mereka dengan konsep translasi, konsep refleksi, konsep rotasi, itu mereka bisa membuat bentuk yang seperti ini gitu ya. Luar biasa sekali. Kami aja waktu itu pada saat ini mereka benar-benar hasil kreasi mereka sendiri. Jadi kami hanya memberikan
perintah dasar saja. Waktu itu saya hanya berikan ini caranya kalau membuat refleksi, ini caranya untuk membuat translasi dan segala macamnya, tapi bentuk dan apa yang mereka inginkan bisa mereka gunakan sendiri. Nah, kemudian ini pada saat mereka membentuk motif pendukung atau yang disebut dengan isen-isen digabungkan dengan Adobe Photoshop. Jadi tadi gambar yang dari GeoGebra digabungkan dengan Adobe Photoshop atau CorelDRAW dan hasilnya bisa menjadi seperti ini. Dan akhirnya mentransfer pola batik tadi ke kain batik dan akhirnya mereka bisa membuat kain batik sendiri. Project berikutnya juga berkaitan dengan GeoGebra. Ini adalah string art. String art itu geometric string art itu memahami pembentukan kurva dari pergeseran garis lurus dan mengaplikasikan gradien dengan persamaan gitu ya. Dengan dikombinasikan dengan transformasi refleksi, mengoptimalkan aplikasi GeoGebra untuk membuat desain string art. Nah, ini contohnya string art itu seperti ini. Jadi dengan memberikan titik-titik tertentu, kemudian kita menarik string atau benang sehingga akhirnya bisa membentuk bentuk yang seperti ini. Jadi jarak harus konstan dan dengan menghasilkan bentuk kurva. Nah, bagaimana caranya ini kita kaitkan dengan matematika? Jadi kalau mungkin Bapak Ibu yang di sini ada yang guru matematika pasti paham ya tentang konsep garis lurus istilahnya slope intercept form Y sama dengan mx plus c, ya kan? Nah, hanya saja pada saat kita menggambar di GeoGebra itu kita mengasih domain. Domain itu X-nya mau dari berapa sampai berapa sehingga akhirnya terbentuk seperti ini. Dan pada saat nanti kita membuat persamaan-persamaan garis itu sehingga akhirnya bisa terbentuk seperti ini, membuat desain string art di GeoGebra. Nah, ini adalah contoh-contoh proyek yang yang sudah kita pernah berikan. Begitu mungkin Pak Adi penjelasannya, mungkin nanti dari teman-teman jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih atas saya yang ingin bertanya, yang sudah raise hand, ada Freddy dan Darifah. Ya, siap. Silakan bertanya. Pak Ilma. Silakan Bapak atau Ibu. Darifah. Halo. Silakan tanya. Bisa bertanya langsung dengan narasumber kita malam hari. Jadi kalau belum siap dimatikan dulu, pindah ke yang lain aja dulu. Itu banyak yang bertanya. Saya ke Pak Freddy dulu. Ya, dimatikan dulu yang tadi baru Pak buka Freddy, yang baru. setia. Oke, Pak Freddy. Halo, Assalamualaikum. Ya, sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu untuk pemaparan materinya dari Bu Irma Nurul. Untuk integrasi lintas bidang studi teknologi seni dan matematika. Yang mau saya tanyakan, ini kalau muridnya SD itu gimana Bu ya cara penerapannya? Karena yang saya lihat tadi kok ada Photoshop. Nah ini apakah nggak terlalu sulit seperti itu Bu? Terima kasih. Baik, saya langsung jawab Pak Ya, Adi. silakan langsung aja jawab. Iya,
Mohon maaf sebelumnya Pak, karena kami memang kan tarafnya SMP ya, tapi saya coba untuk jawab untuk untuk SD ya, tingkatan SD. Saya tadi sampaikan bahwa teknologi di sini bukan berarti harus memakai komputer, tetapi bagaimana caranya kita bisa menarik konsep matematika dan seni itu ke dalam sebuah kegiatan. Nah, sekarang misal kita mau ambil materi SD matematika tentang apa? Misal tentang pecahan mungkin. Nah, dari pecahan itu kira-kira bisa nggak dibuat motif batik misal dengan pecahan? Misal satu bidang lingkaran dibagi 4 atau 5, terus kemudian dipecah sehingga akhirnya bisa menjadi bunga seperti itu. Nah, teknologinya tidak perlu harus memakai komputer. Karena yang dimaksud dengan teknologi di sini adalah cara yang memudahkan kita untuk berkegiatan, sehingga apapun bisa dengan bisa dengan hanya sketchbook biasa, bisa dengan alat hanya dengan jangka mungkin. Anak sekarang itu kan agak susah ya kalau pakai jangka. Jangka is the best way untuk menggambar kalau menurut saya di bidang matematika dan seni. Mungkin Bu Irma ada tambahan? Bu Irma udah masuk belum ya? Oh, belum sepertinya. Oh, sudah Bu. Ya, mungkin Bu Irma ada tambahan Bu. Dari origaminya mungkin biasanya origami banyak juga ya Bu ya untuk SD. Ya, banyak dari origami untuk SD ya. Jadi gini Pak, kalau SD itu kan tahapannya memang kita mulai dari yang konkret. Harus kita pahami kalau anak-anak SD itu akan lebih mudah membayangkan kalau ada visualisasinya. Gitu. Sehingga misalnya konsep pecahan kita bisa mulai dari melipat origami dibagi 4, kemudian dilipat lagi jadi segitiga, terus kemudian dibalik lagi, dilipat jadi segitiga yang kecil. Seperti itu sebetulnya sudah menggunakan konsep integrasi seni sama matematika. Lalu juga kalau teknologinya benar kata Bu Andri bisa pakai jangka, bisa pakai alat untuk mempermudah menggambar sesuatu. Nah, kita coba sering-sering ngobrol juga Pak. Misalnya Bapak guru matematika ngobrol dengan guru keseniannya. Ini kalau kita buat irisan, apa ya yang bisa kita integrasikan gitu. Karena awalnya pun saya sama Bu Andri itu masing-masing sendiri-sendiri. Kemudian ketika kita saling melihat nih, saya berkunjung ke kelasnya Bu Andri berkunjung ke kelasnya saya, kita jadi terbayang. Oh ya, ini kalau dikaitkan di pelajaran saya nih bisa masuk ke topik ini. Saya begitu ke Bu Andri juga begitu ke saya. Jadi kita saling bertanya gitu. Kayak misalnya batik GeoGebra itu saya nanya pertama, GeoGebra ini bisa buat apa saja? Misalnya bisa buat memindahkan gitu, translasi. Oke, berarti bisa dong buat batik gitu. Jadinya proyek itu nggak serta-merta ada, cuma kita ngobrol dulu, kemudian bisa nggak ya ini buat ini, terus kita ibaratnya ngulik sama-sama ya, kita nyoba gitu, sampai kita ketemu titik ketemunya gitu. Jadi mulai dari yang mudah-mudah aja sih Pak. Intinya memberikan visualisasi ke anak gitu. Terima kasih Bu. Iya. Iya, sama-sama. Gimana Pak? Oke. Sekarang ada yang ingin bertanya juga dari Pak Abdul Rahman. Silakan Pak Abdul Rahman. Terima kasih Pak Hadi. Assalamualaikum Ibu Irma dan Bu Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat menarik tentang kolaborasi atau integrasi antara teknologi seni dan matematika ini. Saya kebetulan guru matematika SMP dan biasa menggunakan GeoGebra, tapi kemudian masalah integrasinya dengan mata pelajaran lain ini yang belum kebuka inspirasinya bagaimana.
setelah Ibu Irma dan Bu Febri kemudian menyajikan ini, terbuka banyak inspirasi yang luar biasa yang mungkin ke depannya yang bisa kami gunakan di sekolah. Cuma pada saat yang tadi, apa namanya itu, yang website origami, kira-kira bagaimana yang template.nl itu? Mungkin bisa ditunjukkan kira-kira Oh, oke. ya fitur-fitur dasarnya sehingga ini, karena kalau yang 3D dengan GeoGebra mungkin itu bisa dieksplor, tapi yang saya belum tahu sama sekali tentang template.nl-nya itu, Ibu. Oh, Ya, oke. terima kasih. Ya, Ya. Bu Andri Eh, lagi di komputer nggak, Bu? Saya ya, seperti ya. saya di komputer Bu, sebentar ya. Saya exit ini dulu. Websitenya apa Bu? Template. Templatemaker.nl kalau nggak salah. Oh, pakai Maker ya. Oke. Oh ya ini. Oh, template maker NL ya. Ya, Template Maker NL. Ini. Nah, ini Pak. Oke. Iya, jadi di sini nanti apa? Nah, ini kayak tadi yang disampaikan sama Bu Irma. Di sini ya Bu ya, untuk ganti dimensi ya. Ya, tinggal diklik saja di situ, dimensinya diganti. Terus kita bisa download PDF-nya. Iya, Oh. Jadi dari gambar ini kemudian di print. ya betul. Dari gambar Print ini PDF-nya. di print PDF-nya, terus nanti anak membuat berdasarkan apa yang di print itu Pak. Oke. Gitu, iya. Nah, jadi kayak misal ini kan bentuknya cukup rumit ya. Jadi seperti ini Ya. kayak diamond. Kadang kalau kita minta mereka untuk membuat sendiri eh, agak susah gitu. Nah, ini kebetulan Ya. sudah ada template-nya. Nah, paling nanti, nah ini apalagi bentuknya apa bintang yang kayak seperti Ya. ini, iya Ya. kan cukup lumayan gitu ya. Nah, ini juga seperti ini ya, gitu. Jadi tinggal di sini nanti tinggal diganti dimensinya saja, Pak. Nah, kayak gini. Oke. Iya. Berarti ini bisa dinyambung lagi kalau yang 3D tadi. Ya. Seni grafis Betul. juga bisa, Pak. Jadi dari seni rupa yang manual, habis Ya. itu Bapak bisa kerja sama juga sama guru IT. Ya, kemarin di Heeh. Tentang ini bikin origami kemasan. Jadi kemasan yang ramah lingkungan sebetulnya, Pak. Jadi kita bisa pakai kertas bekas gitu untuk buat kemasan. Ya. Lalu juga sama IT saya juga integrasi. Jadi kalau di IT mereka membuat desain kemasan Buat produk. desain. Bisa Jadi bikin desain sendiri ya di template maker ini. enggak kan nanti Bapak punya PDF-nya. Ya. Nah, PDF itu nanti bisa dijadikan JPG juga, Pak. JPG-nya. Nanti kalau ada JPG-nya, Bapak bisa masukkan ke Photoshop, didesain tuh. Misalnya Iya. cover atasnya box-nya gimana. Jadi bisa nyambung ke kewirausahaan juga. Ini Ya. nyambungnya bisa kemana-mana sih. Hanya kemana-mana. Misalnya Adiwiyata ya. Ya, betul. Iya, bisa. Bisa banget, Pak. Oh. Ya. Oke. Ya. Ya. Terima kasih banyak Bu Irma, Bu Febri. Ya, Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kalau mau ini ada satu lagi yang paper toys Bu Andri, kalau mau buka yang Diumafin yang saya taruh di chat ya, diumafin.com. Oh, wait. Ya, Ibu taruh chat. di chat tuh, Bu. Wait, Bu. Baik, Bu Irma dan Bu Andri. Audiomuffins.com. Oke. Iya, Pak. Ya, boleh ke pertanyaan lain, Pak. Ini dari Vanisius Boko. Silakan Pak Ya. Vanisius.
Ini kalau nggak salah ada template paper toys-nya. Kanisius, Terus selamat malam, halo. Ya, selamat malam Pak Selamat malam. Kanisius. Ya, salam kenal ini dengan Lucius dari NTT Flores. Ini saya tertarik sekali dengan materi ini. Ini kebetulan tadi tentang teknologi. Ini kira-kira apakah cuma matematika ataukah mata pelajaran lain? Kebetulan Guru apa, Pak? Maaf, fisika. Iya, saya matematika kan mungkin seperti itu. oh, fisika ya Pak? Ya. Bisa, Pak. Oh, fisika, iya Pak. Bu Irma. Ya, sebetulnya sih Pak, integrasi lintas bidang studi ini bisa bidang studi apapun. Bisa matematika sama bahasa Indonesia bisa, matematika sama IPA bisa, sama fisika pun juga bisa ya. Jadi kalau Bapak fisika, Bapak tahu nggak kalau misalnya penari yang penari di ice skating tuh, ice skating itu kalau muter itu kan pakai konsep fisika, Pak. Mereka mau muter lebih cepat, kakinya mereka tarik masuk kan. Mereka mau putarnya lebih lambat, kakinya diluruskan. Nah, itu bisa kita pakai konsep sederhana menari seperti itu, tapi di atas kursi yang muter-muter itu loh, Pak. Kursi yang ada rodanya. Jadi kalau kakinya direntangkan ke luar, berarti dia bisa akan lebih lambat. Kalau ditarik ke dalam, berarti dia akan lebih cepat. Nah, itu bisa integrasi antara musik dan fisika malah. Jadi sebetulnya banyak konsep-konsep fisika ya, misalnya getaran atau apa dikaitkan dengan matematika tuh sangat mungkin. Dikaitkan dengan kesenian juga sangat mungkin karena prinsipnya gitar tuh fisika juga setahu saya ya. Ini Gimana Bu, Bu Andri mungkin ada masukan? iya Pak Kanisius. Jadi itu loh Bu, proyek kita yang ratio membuat alat musik tradisional. Ya, itu juga bisa Ya, alat jadi musik tradisional ya. ada proyek juga, cuma memang tidak kami tampilkan di sini. Jadi salah satu proyek kami pada saat itu adalah bagaimana mengkombinasikan antara teori sound suara dengan dengan frekuensi yang berbeda-beda, termasuk juga perhitungan sampai dikaitkan materi perbandingan di matematika, karena kita melihat bahwa sebenarnya tangga itu mengikuti perbandingan tertentu dan ternyata itu berkaitan dengan frekuensi suara di nada-nada tertentu. Nah, di situ akhirnya pada saat itu kami mencoba meminta siswa untuk membuat alat musik. Nah, alat musiknya boleh dari bambu, boleh dari kayu, terserah mereka menggunakannya dan itu termasuk teknologi. Jadi, jangan dibayangkan teknologi itu selalu memakai komputer gitu. Jadi yang kita harus istilahnya yang harus kita pikirkan adalah bagaimana membuat siswa merekayasa sesuatu dengan teknologi baik yang sederhana maupun yang complicated gitu. Jadi itu sih yang bisa saya sarankan Pak Kanisius. Oke Ibu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Ya, Mungkin ini bisa motivasi untuk kami juga, mungkin kita akan coba juga. ya siap Pak. oke baik Pak Kanisius, terima kasih. Kemudian ada di chat room ini saya ada yang bertanya ini. Adakah contoh RTP-nya Bu katanya? Contoh RPP, gimana Bu Irma? Ya, Contoh RPP ya. Ya, yang lama kali ya Bu, bisa. Tapi Yang agak panjang sih.
Sebentar. Ini yang mana ya berarti? Ada, Bu. Oh, yang oke, saya mesti agak cari-cari dulu ya. Ibu ngobrol dulu deh. Iya, nanti sambil saya. Jadi Iya. kalau saya boleh ngobrol sedikit ini Pak, konsepnya di awal tuh memang di tahun ajaran baru kita kumpul dulu guru bidang studi. Nah, kita rembukan dulu nih, kamu ada materi apa, aku ada materi ini gitu ya. Saling berbagi materi. Terus kita harus memikirkan betul kira-kira materi ini bisa kita kaitkan dengan apa gitu. Jadi semakin banyak satu materi itu bisa terintegrasi dengan bidang studi, semakin bagus sebetulnya. Karena anak belajar dari banyak sisi. Nah, setelah kita ngobrol materi, baru habis itu kita samakan waktu nih. Minggu keberapa gitu kan? Kita samakan waktunya. Setelah samakan waktu, baru deh kita buat lesson plan-nya. Nah, caranya dilakukan tuh bisa seperti ini. Bisa satu project dinilai dari beberapa bidang studi sekaligus atau itu kayak continue gitu. Jadi di matematika belajar dasar-dasar GeoGebra. Setelah itu baru lanjut ke proyek kesenian membuat dengan GeoGebra gitu. Jadi di matematika sudah dapat konsep GeoGebranya, dilanjutkan ke kesenian dan IT. Ya. Punya Bu Andri ya. Ini yang iya tadi Bapak mohon maaf ini kebetulan kan kita baru punya format terbaru ya, dan kebetulan yang RPP terbaru itu kami baru istilahnya kebetulan bukan di project yang ini gitu. Jadi makanya saya tidak bisa menyajikan ini kebetulan pakai format yang lama gitu. Jadi di sini yang kita lakukan adalah pada saat awal. Nah, ini tadi yang RPP yang tentang bagaimana kami mengkaitkan antara matematika, musik, pelajaran musik, fisika, dan dalam hal ini berarti IPA ya kalau di SMP, dan dengan teknologi dan rekayasa. Ini sudah termasuk STEAM. Jadi awalnya kami menggunakan engaging-nya dengan menampilkan YouTube video Introduction to Pythagorean Tuning di beberapa kemudian setelah itu kita explore rasio itu apa, bagaimana kita menggunakan rasio. Kalau kita nggak punya rasio itu sebenarnya apa yang terjadi dan kenapa kok bisa timbul rasio. Nah, itu kita bahas dalam proses exploring. Akhirnya kita bisa punya sebuah catatan seperti ini. Nah, kemudian nah pada saat ini guru kemudian mencoba untuk menjelaskan. Nah, di sini kebetulan ada Pythagorean tuning, itu sebuah rasio yang ditemukan oleh Pythagoras. Jadi Pythagoras hanya menemukan menemukan Pythagorean teorem yang untuk segitiga siku-siku, tapi dia juga menemukan untuk musik gitu kan. Dan di sini interval untuk dari satu nada ke nada lain itu sudah ada gitu. Nah, di sini siswa belajar, oh ternyata rasio itu juga dipakai untuk ini ya. Nah, akhirnya mereka mencoba untuk mengecek benar nggak sih seperti ini rasionya gitu ya. Jadi mereka akhirnya ini mengukur sendiri pakai marching band. Kebetulan di sekolah juga. Nah, jadi mereka mengkalkulasi berapa panjang setiap batangnya itu dan kemudian melihat rasionya apakah betul sesuai sama yang sudah ditemukan oleh Pythagoras. Nah, kemudian mereka berusaha untuk membuat sendiri. Nah, ini seperti yang Bapak Ibu lihat di sini kita tidak menggunakan teknologi maksudnya yang tidak terlalu, ya maksudnya ini teknologi sederhana ya. Jadi siswa memotong
sampai mengukur, terus kemudian memilih sendiri bahannya, dan kalau tidak berhasil. ya, di sini kalau tidak berhasil, kita lihat prosesnya dan bagaimana mereka istilahnya problem solvingnya pada saat ini, ya, apa yang mereka akan lakukan gitu. Kayak misal ini mereka berusaha untuk membuat seperti wind chime tapi dari pipa paralon. Ternyata pada saat dipakai, lo kok nggak kayak itu ya teacher, ya nggak tahu gimana caranya. Kita coba cari gimana kita bisa buat ini jadi bunyi gitu. Nah, jadi ini problem solvingnya terlihat, aplikasi dari konsepnya juga saya bisa akan oleh siswa gitu ya, dan akhirnya pada akhirnya siswa bisa mengevaluasi sendiri hasil dari kurang lebih gitu RPP-nya. Oh iya, sangat Ya, jelas sekali Bu RPP-nya. ya, iya Ya, gitu Pak. walaupun ya. Kemudian ini ada yang ingin bertanya juga. Iya, Bu, gimana? bagaimana ya kalau saya kebetulan guru bahasa Inggris. Kemarin saya ngajar tadinya tentang sains di kelas 10 Hmm, MK. mm-mm, Kita anak-anak untuk menggunakan eh, aplikasi ya, mm-mm. riset pada smartphone. Terus saya lanjutkan anak-anak bisa membuat sains secantik mungkin dengan aplikasi Canva dan di print Print. katanya. Iya, baik. Iya. Kemudian dia mengatakan dia bingung katanya dengan integrasikan dengan matematika apa bisa katanya. Oh, gimana Bu Irma? Bahasa Inggris. Enggak, ini jadi bahasa Mohon maaf tadi Inggris. bahasa Inggrisnya. Ya. Signage. Jadi, Terus untuk kelas ya, 10 SMK. Iya, signage tentang kelas 10 SMA, SMK. Terus menggunakan si Clariscat pada smartphone, terus dilanjutkan bisa membuat sign secantik dengan aplikasi apa? dan di print out dan ditempelkan di lingkungan. Tapi saya bingung kalau diintegrasikan dengan matematika apa bisa? Oke, Bu Irma ada ide? Kalau saya sih Kalau sebetulnya ini kalau ini tuh sebenarnya itu Bu yang pakai. Sebentar ya, saya cari dulu. Fibonacci bisa. Jadi gini Bu, kan kalau Ibu tahu Fibonacci itu kan ada konsep Fibonacci ya. Jadi dia Leonardo da Vinci itu menemukan konsep kalau angka sebelumnya ditambah angka sesudahnya, jika kita tambahkan terus, itu bisa rasionya bisa mendekati 1,618 yang dinamakan golden proportion ya. Waktu saya pernah buat sama Bu Andri konsep Fibonacci ini, jadi kalau dibuat kayak segi empat itu dinamakan golden rectangle atau segi empat emas. Dalam artian kalau komposisi pada poster itu dibuat dengan perbandingan itu, komposisinya biasanya bagus. Itu seperti itu. Jadi itu bisa salah satu konsep yang bisa dikaitkan ke matematika ya. Jadi gini Bu, misalnya saya kasih ilustrasi ya. Fibonacci itu kan, ya betul. Saya Bu saya Andri ada besarkan. yang Saya nggak punya yang lain. 0,1. Oh iya ya. Ini kan. Nah itu tuh. Nah ya. Jadi pertama kan angka 0 ya. Angka awal tuh ya, angka awal tuh angka 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 1 sama dengan 3. 3 tambah 2 sama dengan 5 dan seterusnya. Jadi tambahkan dengan angka sebelumnya. Nah, kalau kita buat spiral dengan bujusan angkanya pertama 1 kali 1, kemudian 1 kali 1 dijajarkan kan menjadi 2 ya. Nah, satunya ditambah 2 menjadi 3.
terus kita buat bujur sangkar 3 kali 3. Terus 3 tambah 2 jadi 5, kita buat bujur sangkar lagi. Habis 5 tambah 3, 8, bujur sangkar lagi. 5 tambah 8, 13. Dan 21 kali 21 terakhir. Kalau kita tarik spiral, dia akan berbentuk seperti kurva. Kurva ini sebenarnya ada di alam semesta. Di polanya keong, kemudian pola spiralnya bunga matahari. Nah, ini juga digunakan para desainer untuk meletakkan komposisi posternya. Jadi misalnya di kotak 2x1 itu kita letakkan gambarnya di situ. Nanti headline tulisan yang besar itu di 13 kali 13-nya. Nah, 8-8-nya apa? Nah, ini contoh gambar murid kita. Dia pakai Fibonacci. Proporsi gambarnya ditaruh di kotak yang 21 kali 21. Kemudian di kotak yang lebih kecil lagi dia buat tulisan gitu. Ini sangat mungkin di project Canva. Jadi signage-nya pakai pola Fibonacci. Gitu. Kebetulan saya nulis buku Seninya Matematika, Bu. Saya explore Fibonacci di situ dan saya sangat terkesan dengan konsep ini sebetulnya. Karena dipakai di dua dunia, di matematika dipakai, dunia arsitektur itu sangat dipakai. Kemudian di dunia desainer grafis juga dipakai. Malah 3 dunia ya, desainer grafis, di arsitektur, di matematika. Itu dipakai konsep Ini Fibonacci. mungkin bisa ada contohnya. Browsing aja Fibonacci poster gitu. Nah, ini jadi komposisi peletakan gambar, komposisi yang istilahnya indah dipandang mata gitu ya Bu Irma ya. Ya, betul, betul. Jadi sebetulnya bentuk yang bagus itu secara kalau misalnya terukur dengan baik itu juga lebih indah lagi sebetulnya. Karena Allah kan menciptakan kita dengan pengukuran-pengukuran ternyata setelah ditemukan. Gitu. Jadi ini poster-poster yang pakai konsep Fibonacci di situ. Kita lihat komposisinya dia biasanya di situ. Atau mungkin bisa di browsingnya graphic design Fibonacci gitu, Bu. Oke, sebentar Bu. Mungkin bisa. Fibonacci. Oke. Nanti kita lihat contoh desain-desain poster yang pakai konsep Fibonacci. Adakah image-nya? Nah, lihat keren kan gambar kucingnya dibuat seperti itu. Semuanya pakai konsep spiraling ini. Gambar banyak konsep dipakaikan ini untuk buat desain-desainnya. Tapi awalnya dari itu bujur sangkar 1 kali 1 dijajarkan, kemudian dijajarkan dengan 2 kali 2, lalu ditambah jadi 3 kali 3. Nah, itu mulainya dari bentuk ekor kucingnya itu tuh. Nah, ini ya. Nah, ya. Di matematika, kalau saya paham itu memang di SMK mungkin itu mungkin materi matematikanya sudah kalau untuk kelas 10 untuk SMP ini saya masuk gitu. Jadi ini istilahnya saya memberikan kepada siswa gitu. Sih. Halo? Sangat jelas. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya Ibu secara langsung mungkin. Iya Pak. Iya, siapa? Iya Pak, terima kasih. Itu pertanyaan saya yang tadi, yang chat itu saya. Bagaimana? Saya paham. Iya Pak, terima kasih. Kebetulan konsepnya sangat baik karena tadi kan sebagian besar kami guru itu kan berpikir
untuk konsep STEM itu hanya khusus untuk matematika. Jadi tadi saya bingung karena kan kami sempat dapat pelatihan tentang konsep ini, tapi sebagian besar juga teman-teman saya kadang bingung apakah kalau terkhusus kita yang guru bahasa misalnya itu agak sulit bagaimana integrasinya ke mapel-mapel yang lain. Tapi dengan penjelasan Ibu tadi saya tangkap. Terima kasih, Bu. Oh ya, Oke, terima kasih Bu Mariani. saya boleh Ya, tambahkan sama-sama Pak. sedikit. Terima kasih Ibu pemateri. Iya, mungkin saya bisa tambahkan sedikit begini ya Bu. Kalau di seni itu ada macam-macam. Jadi language itu termasuk seni. Oke. Itu. Jadi bentuknya seperti apa? Jadi kalau di kami kebetulan itu guru bahasanya sudah sering berintegrasi dengan seni dan matematika. Jadi bahkan ke language itu justru yang mengikat. Bahkan siswa kemampuan untuk berkomunikasi dan berpresentasi itu seni juga sebenarnya gitu. Jadi jangan kalau menurut saya bisa kita eksplor lebih jauh gitu. Itu sih kalau menurut saya. Gimana Bu Irma mungkin bisa menambahkan? Ya, setuju banget. Itu seni language itu sebetulnya a part of art ya. Jadi kita nggak bisa, sebetulnya kita di ilmu pengetahuan itu nggak bisa kita lihat sepotong-sepotong. Jadi dalam sejarah pun kita bisa melihat ada seni di dalamnya. Ada culture ya, terus di di language sendiri, di bahasa kan kita mengenal cara orang berbicara atau dialek orang, itu suatu kesenian juga. Puisi juga suatu kesenian juga. Tuh, jadi sangat Nah, iya Bu, mungkin siap. diintegrasikan Karena malah kan kalau menurut saya. pada dasarnya Ibu kan Oke, karena pada dasarnya ketika dibilang itu STEM, kemudian harus ada sains, teknologi, art, dan matematika itu, apalagi kami yang orang bahasa, teman-teman saya misalnya yang PPKN atau misalnya Penjas, kadang, wah, nggak usah lah karena nggak mungkin terintegrate dengan mapel lain. Tapi dengan penjelasan Ibu berdua tadi, saya paham konsep ini. Nanti saya cari tahu lagi lebih mendalam. Ya, siap Bu. Terima kasih Bu. Iya, juga kebetulan kami minggu depan insya Allah itu ini pertama kali kami mencoba untuk kolaborasi antara Penjaskes atau olahraga dengan sains. Ya, kami akan membuat BIP test. Jadi BIP test itu salah satu cara untuk fitness dari seorang dari anak ya. Kita ya, dari anak, sehingga akhirnya insya Allah nanti ceritanya gimana mungkin nanti kapan-kapan saya bisa punya kita kalau ada sesi seperti ini lagi bisa kita sampaikan. Jadi jangan istilahnya gini, kami kalau di kami itu kami mengeksplor seluas mungkin mana yang mungkin bisa kita kolaborasikan. Bahkan dengan aplikasi-aplikasi yang ada sekarang itu memungkinkan sekali bagi semua mata pelajaran untuk berintegrasi. Jadi untuk yang bahasa, PPKN dan segala macamnya itu pasti. Kalau tidak salah kita yang waktu itu Bu anak-anak bikin yang sampul buku itu loh Bu, yang bikin buku terus kemudian iya. itu kan kolaborasinya sama agama ya kalau nggak salah. Mungkin Bu Irma bisa cerita deh. Sampul buku yang ini komik bukan? Bukan ya, yang kan mereka buku dengan sampul yang dari berbagai terus dikaitkan sama service learning kan itu kaitannya sama ya kalau nggak salah. Betul.
Iya. Ya, jadi gini, Bu, ceritanya begini. Waktu itu saya juga baru dapat pelatihan dari National Geographic Service Learning. Jadi National Geographic itu bilang service learning selama ini itu salah kaprah. Kalau kita ngasih ke orang lain, kita itu berpikir ya sudah kita mau ngasih barang A, orang harus terima dengan A gitu. Padahal belum tentu sesuai dengan kebutuhan. Jadi saya waktu itu yang saya lakukan adalah saya gali dulu di mata pelajaran agama ada materi hormat kepada orang tua. Nah, saya integrasikan dengan mata pelajaran craft dan sosial sekaligus. Jadi caranya seperti ini. Waktu itu kita bilang, yuk siapa orang tua yang pengen kalian bantu. Nah, terus anak-anak kan kasih banyak list tuh ya. Nah, salah satu anak bilang, saya pengen membantu pekerja penggali saluran air di depan Margonda. Ya, makannya kurang deh. Kemudian saya bilang, kamu yakin mereka butuh bantuan itu? Nah, terus mereka bilang begini, iya kayaknya itu yang mereka butuhkan, teacher. Terus saya bilang, coba deh kamu interview orang-orang yang di luar itu apa betul kebutuhannya itu. Nah, dengan interview itu belajar bahasa. Jadi bagaimana cara menginterview orang. Nah, setelah diinterview, ditemukan bahwa kebutuhannya mereka nggak cuma kurang makan, tapi kurang minum juga. Kita undang ahli gizi ke sekolah, mereka cerita tentang kalori yang dibutuhkan orang dewasa itu berapa. Terus saya bilang, oke, kita mau belikan makanan nih, uangnya dari mana? Terus anak-anak bilang, iya gimana caranya ya teacher dapat uang? Terus saya bilang, gimana kalau kita jual buku? Jadi buku itu mereka buat sendiri covernya dan isi bukunya, tapi pakai teknik book binding. Jadi yang kita menjahit sendiri bukunya, buku sendiri. Nah, ketika mereka buat buku itu, sampul bukunya itu berasal dari motif-motif yang ada di seluruh dunia. Jadi agar bukunya khas itu cover bukunya itu saya minta mereka ke Google My Maps dan mencari motif-motif di seluruh dunia itu apa aja yang khusus, yang unik. Misalnya di Jepang tuh ada motif sakura. Nah, motif-motif itu mereka taruh di Canva, di print, dijadiin cover. Bukunya itu dijilid lah, intinya dijilid. Setelah itu bukunya dijual. Uangnya dibelikan untuk makanan para pekerja bangunan yang di luar sekolah. Jadi sebetulnya dalam satu proyek itu mencakup ada agama, ada bahasa, ada seni, ada sosial, karena kita belajar peta juga ya. Peta-peta di seluruh dunia gitu ya, dan motif-motif unik apa di seluruh dunia. Jadi itu proyek sekitar 4 minggu, tapi menyentuh banyak bidang studi. Itu sih Bu, kurang lebih. Siap. Sangat paham sekali Bu dengan semua penjelasan. Artinya intinya guru harus rajin-rajin berkolaborasi sehingga ada konsep yang tertanam dan itu bisa diaplikasikan pada proses pembelajaran kan Bu? Betul. Siap. Oke, siap. Paham. Terima kasih sangat Bu. Terima kasih Bu. Sangat terpuaskan Bu dengan jawabannya. Menambah sekali wawasan. Terima kasih Bu. Ada pertanyaan lain kah? Kemudian ada pertanyaan juga ini mungkin mau langsung Materi lagi. orang jago-jago komputer dari luar negeri. Ada Ibu Tuti Agasya. Silakan. Saya so paham itu. Berarti rajin, harus guru yang rajin. Nita saya pe materi ini
Masuk pangana kayaknya yang GRPL. Jadi orang bikin project Assalamualaikum. sama-sama balik lagi tapi RPP-nya sama. Tapi cari waktu silakan harus ya rajin. Uti. Ya, makasih Pak host Bu Irma dan Bu Febi. Saya tertarik sekali ya dengan materi ini. Saya di sini di bagian SD. Sedangkan kalau integrate itu untuk SMP, tapi kalau di SD namanya tematik. Ya Bu, Tematik betul. itu tematik itu sudah integrate dari beberapa pelajaran. Setuju. Ya, berarti bisa diterapkan di SD. Hanya ini sepertinya tadi kelasnya udah teknologinya udah canggih-canggih tuh untuk yang di SMP. Kalau untuk diterapkan di SD berarti saya harus mencari lagi yang tadi kayak template, kemudian Fibonacci, dan yang terakhir apa itu? Bisa nggak materi-materi itu saya dapatkan contohnya dari materi yang Ibu berikan? Kepala sekolah yang S2 dari Australia dia Irma mungkin gimana? Kita dia tawarkan Materi contoh websitenya apa materinya? Materi yang berhubungan tadi kan kalau tadi mah di SMP ya. Ya, betul. Antara matematika, bahasa Indonesia dan TKM gitu. Ada nggak yang lebih simple, gitu? Tidak pernah dengar itu Nita. Lebih simple ya. Apa itu Kalau untuk SD, Ibu mungkin yang bisa bahas yang di bukunya Ibu mungkin. Tadi dia sudah bilang mulai dari ini. Aduh, ada ringing. Ada back sound ya. Sebentar. Iya, ada back sound. Silakan Bu Irma mungkin bisa ini aja. Jadi memang saya kebetulan nulis buku seninya matematika, Bu. Untuk level SD banyak proyek-proyeknya. Di situ ada contoh-contoh proyek-proyeknya sih, Bu. Tapi memang nggak ada bahasanya di sana ya. Jadi lebih banyak matematika dan seni. Cuma kalau Pak Hadi, bahasanya tolong dinonaktifkan mic-nya dulu yang lain. Sudah siap. Halo? Silakan lanjut. Ibu. Mungkin ini ada satu proyek, coba ya saya pernah kasih proyek ke siswa itu tentang kirigami. Jadi sebentar saya. Kirigami bisa. Iya, kirigami itu kirigami itu adalah seni menggunting, Ibu. Jadi seni menggunting, tapi saya pakainya bukan yang terlalu rumit. Saya ambilnya kirigami snowflake. Kirigami snowflake. Ya, Ibu bisa pakai proyek ini, Bu, untuk SD. Kemarin juga belum bisa foto sekolah jadi misalnya kirigami ini saya tulis juga di buku saya cara buatnya seperti apa. Jadi Ibu bisa buat juga, kemudian nanti kalau mau dikaitkan dengan bahasa, bisa dikaitkan dengan storytelling sebetulnya. Jadi kalau di matematika itu tentang simetri putar, simetri lipat, di kesenian belajar kirigami, di bahasa bisa buat storytellingnya anak-anak gitu. Jadi ini kan pada saat kita membuat kirigami itu kalau persis Bu Irma ya. Halo. Halo. Melipatnya itu kan harus persis. Jadi memang kadang itu nanti agak bengkok, terus nanti nggak pas, simetri seperti itu. Nah, tapi yang saya lakukan dengan kirigami ini, begitu siswa sudah membuka sebuah bentuk seperti ini,
terus nanti ditempelkan di tengah. Ini Bu, saya pakai waktu itu milimeter block. Saya taruh persis di tengah-tengah, terus dari luar itu berpasan apa yang apa istilahnya yang bercermin satu sama lain gitu. Nah, jadi di situ mereka belajar translasi, belajar belajar apa sekaligus kita melatih motorik mereka gitu. Saya kan paham kalau terus kemudian ada pelajaran tentang pencerminan atau saya sudah ada atau belum. Kalaupun belum, ini juga bisa menambah mereka. Caranya mudah kok. Nanti Ibu tinggal lihat di YouTube, cari apa Kirigami Snowflakes. Nah, itu nanti ada banyak gitu, Bu. Ini bisa dipakai untuk bentar ya, saya coba cari punya anak saya ada nggak contohnya. Mungkin Bu Irma masih monitor Bu Irma? Halo Bu Irma. Halo. Ya, mungkin bisa dilanjut dulu Pak. Nanti coba saya cari dulu. Ini mencari proyek-proyek lama ini agak susah. Ini dia sebentar, tapi nggak terlalu jelas ya. Mohon maaf sebelumnya. Nah, jadi bentuk-bentuk origami, saya tadi kirigami snowflakes-nya itu, jadi dibentuk seperti ini. Nah, taruh persis tengah-tengah milimeter blok. Terus nanti anak memberi koordinat nih, kalau mungkin Bapak Ibu agak bisa jelas ya. Jadi ada koordinat-koordinatnya yang bisa kita gabung-gabung apa mereka belajar koordinat sekaligus pencerminan nih sekaligus gitu dengan kirigami snowflake gitu. Itu Pak. Mungkin yang bisa untuk SD. Gimana Ibu Tuti dengan jawabannya dari Ibu Andi? Halo. Artinya ibunya apa ini ya? Mungkin bisa dilanjutkan dulu Pak Adi. Baik, di sini ada pertanyaan melalui chat. Apakah bisa STEAM bisa masuk ke mapel bahasa Indonesia? Dan bagaimana Tadi kayaknya sudah saya jawab, ya? Pak. Sudah ya? Ya. Oke. Baik, bagaimana dengan peserta yang lain? Apakah ada yang ingin bertanya ke narasumber kita? Halo? Iya, Pak. Gimana? Saya lihat dulu pertanyaannya, Bu ya. Ya, Pak. Ada tadi yang bertanya, apakah GeoGebra itu gratis? Apakah GeoGebra itu gratis? Gratis? Iya, gratis. Gratis. Gratis kah? Oh, Iya, gratis. Ya, iya. okay. Maksudnya gini Pak, ya yang nggak gratis itu kan kuotanya ya. Karena kita harus, karena kita harus akses internet terus terang. Tapi apa kalau pakai ini mereka juga ada yang bisa apa di websitenya itu mereka ada link yang untuk bisa di-download Pak softwarenya itu. Jadi bisa di-download ke
ini ke mana itu namanya ke komputer gitu. Jadi tidak perlu online pun bisa gitu. Itu sih Pak. Oke. Ya. Ini kalau mau materi untuk malam ini bisa di bit.ly/lontara18 tapi L-nya L besar gitu. Ini langsung ke sini. Oke. Geser. Bagaimana dengan peserta yang lain? Apakah masih ada yang ingin bertanya ke narasumber kita? Sampai jam berapa ya Pak? Ini biasanya? Pukul 21, Ibu. Oh, masih ada 30 menit lagi. Ya, kurang lebih 30 menit lagi kebersamaan kita. Oke, siap. Ya, siap. Silakan Bapak jika ada yang ingin bertanya. Mungkin ya semampu kami ya. Ini sih sebenarnya salah satu cara kami untuk bagaimana kita membawa pengalaman gitu ke dalam kelas. Karena pun saat ini dengan Merdeka Belajar itu kita harus betul membawa pengalaman ke dalam kelas. Jadi jangan sampai hanya istilahnya kita memakai pengajaran yang ya biasa saja gitu. Jadi ini juga salah satu cara kita untuk mewujudkan Merdeka Belajar itu gitu. Apalagi kalau sekarang nanti kan akan ada istilahnya kalau ingin membuat portofolio gitu. Nah, ini dengan adanya proyek-proyek seperti ini, portofolio jadi semakin terbentuk. Siswa yang bagus itu mereka akan lebih termotivasi untuk bisa berkarya gitu. Baik Ibu Andri, saya dulu. Pernah ada yang ingin bertanya dari Ya, Pak siap. Hikmah? Iya, siap. Terima kasih Pak Andre. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam. Selamat malam, Pak. Oh iya, dari Kota Bima, NTB. Siap, Pak. Ya, saya tertarik sekali untuk melihat materi yang disampaikan ini terkait persoalan integrasi lintas bidang studi teknologi seni dan matematika. Alhamdulillah saya ngajarnya biologi. Ya, siap, Pak. Ya. Terpadu di SMP. Cuman beberapa hal yang seringkali kadang gitu saya alami untuk materi biologi ini karena kita akan merdeka belajar. Betul. Jadi sebuah materi pelajaran yang agak sedikit kompleks pada anak-anak yang di taraf SMP. Siapa? Terutama untuk yang kelas 1 gitu ya. Oh yang iya. Dimana konsep belajarnya lebih banyak bermain gitu. Iya, siap, betul, Pak. Iya. Itu yang saya sering alami, apalagi dengan persoalan yang ada di sekolah saya ini agak sedikit terbelakang. Artinya sekolah yang cukup tidak terlalu banyak siswa yang punya kemampuan spesial gitu maksudnya. Oke, siap. Iya. Rata-rata. Jadi saya mengalami kendala bagaimana bahwa konsep belajar yang kompleks ini dalam bentuk sangat sederhana sehingga anak-anak yang berada pada taraf yang kemampuan rendah ini bisa menerimanya gitu maksudnya. Oke, baik. Minta masukan dari para narasumber dan teman-teman yang mendengar pada malam hari ini bisa kita sharing bagi itu maksudnya. Iya, baik, siap. Assalamualaikum. Salam. Gimana Firma? Jadi hal itu kami alami juga Pak. Jadi karena kami di sekolah inklusi ya Pak. Sekolah inklusi itu kami menggabungkan antara anak yang berkebutuhan khusus dengan anak-anak yang reguler. Jadi Bapak bisa bayangkan di dalam kelas itu bisa yang dari
mungkin dari sisi IQ-nya dari yang 80 sekian sampai 130 gitu. Jadinya range-nya sebetulnya sangat luas gitu ya. Yang coba kami lakukan adalah diferensiasi dalam Iya. produknya gitu ya. Jadi misalnya nih dalam biologi Bu Irma agak tahu putus-putus. 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 Iya. Sekarang masih putus-putus nggak? Ibu. Lagi. Enggak, ini enggak, udah. Oh iya. Misalnya apa namanya di biologi ada yang kita tahu mereka sangat cepat di situ. Nah, ada juga yang sangat lambat di situ. Jadi bisa jadi dibuat sistem yang lebih cepat ngajarin yang lebih lambat itu bisa, atau dibuat diferensiasi materinya, Pak. Jadi yang lambat misalnya mengerjakan sampai bagian ini saja sudah cukup. Yang cepat bisa jadi ada soal tantangan atau aktivitas tantangan. Jadi bisa jadi aktivitasnya dielaborasikan lagi sehingga waktu pengerjaannya tetap sama gitu. Jadi kita petakan dulu di kelas mana sih yang cepat, mana yang kurang cepat gitu ya. Dan lihat juga daya dukung kita. Nah, kita bisa kolaborasi tuh. Misalnya anak yang kurang paham gitu di biologi, dia bisa sampai tahap ini saja sudah cukup gitu ya. Terus dia bisa dikasih perannya apa kalau dalam kelompok. Mungkin dia menyusun-nyusun aja atau nanti dia yang merekap datanya gitu. Sementara anak yang cepat, mereka yang bagian analisisnya. Mereka sama-sama belajar, tapi dengan tidak sama lajunya. Dan itu kita apa biasa kami lakukan juga di sekolah inklusi. Jadi kita berikan sesuai dengan porsi anaknya. Tidak harus setiap anak sama. Ya. Ya. Mungkin saya tambahkan sedikit. Kalau ya mungkin Bapak Ibu kalau melihat presentasi kami tadi, kayaknya seakan-akan bahwa anak-anak kami itu di atas rata-rata semua. Padahal enggak. Jadi Bapak Ibu ya itu anak-anak kami tadi yang kami tunjukkan itu 1-2 itu diantaranya adalah anak berkebutuhan khusus, dan kemudian ada juga anak-anak yang IQ-nya di bawah rata-rata, dan ada juga seperti yang tadi Teacher Irma bilang, Teacher Irma ceritakan bahwa kami juga menerima anak yang IQ-nya di atas rata-rata. Atasnya tuh ambangnya sudah bukan yang hanya sekedar di atas rata-rata sedikit, di atas rata-rata itu banyak gitu. Jadi kebayang kami harus bisa mengakomodir semua ini dalam satu kelas, sehingga dengan aktivitas seperti ini tadi itu kita justru bisa mengeksplorasi apa yang sebenarnya belum dieksplor oleh anak-anak ini gitu Pak. Jadi kalau tadi Bapak sarankan kita sebenarnya kalau untuk biologi banyak sekali materi-materi yang sudah pernah kami kolaborasikan. Bu Irma mungkin pernah bisa cerita yang itu loh Bu Irma, yang anak-anak bikin tentang sel kanker pas kita mau, kalau nggak salah itu proyek 2 tahun lalu ya. Ya, itu tentang sel ya. Animal and plant cell sebetulnya Pak awalnya. Jadi biasanya kan kalau kita jelaskan sel hewan dan tumbuhan hanya sebatas menjelaskan kalau sel tumbuhan itu ada dinding sel yang lebih tebal gitu ya. Nah, itu kita bawa agak lebih jauh lagi. Jadi habis dari sel hewan, sel tumbuhan, kita jelaskan ada nggak sih sel yang berkembangnya abnormal gitu ya. Terus kita kaitkan dengan kanker ya. Kalau kanker itu kan berkembangnya sel abnormal. Lalu di matematika tuh kalau nggak salah kita gabungkan dengan kita gabungkan dengan deret hitung dan deret geometrik Pak. Jadi deret aritmatik dan deret geometrik untuk sel yang bertumbuhnya normal, dan kemudian mereka akan melihat bahwa ternyata dengan sel kanker itu deret aritmatik dan geometrik tidak berlaku. Nah, seperti itu. Kemudian justru kita juga menggabungkan dengan seni ya Bu waktu itu. Ya, membuat jadi
clay. Jadi Clay, di iya. di craftnya saya minta mereka buat model sel kanker tuh seperti apa sih. Jadi mereka belajar membuat clay itu Pak. Clay itu kayak kalau biasanya kan dari tanah liat ya, tapi ini saya pakai campuran tepung, sabun, sama lem fox. Mereka buat sendiri tuh, dicampur, bikin claynya, adonannya, lalu mereka warnai. Habis itu mereka buat bentuk sel kanker. Jadi ada perbandingan ya sel normal sama sel kanker pakai clay. Nah, setelah mereka udah jadi pakai clay, kebetulan waktu itu mendekati Hari Kanker Anak Internasional. Jadi kita integrasikan lagi dengan service learning tadi. Kita berkunjung ke SD sekitar, kita kasih edukasi tentang kanker. Jadi makanan-makanan apa yang bisa memicu sel-sel kanker. Nah, karena anak-anak SD kan kadang-kadang jajannya juga mereka tidak kurang perhatikan ya asupan makanannya. Jadi kita masuk tuh dari situ bagaimana pentingnya menjaga makanan agar kanker tidak berkembang, sekaligus mempromosikan International Children Cancer Day. Jadi yang kita lakukan gitu sih sebetulnya menyambung-nyambungkan apa yang tidak nyambung, Pak. Tapi akhirnya seru juga. Iya, Betul, kadang anak-anak juga Jadi kan kepo juga mereka. betul. Gitu Pak. Jadi kami berusaha, apalagi kelas SMP itu sebenarnya ini ya masa-masa peralihan gitu ya. Jadi dibilang Iya. anak-anak itu bukan, Anak-anak, iya bukan, iya dewasa juga bukan, gitu. dewasa bukan, remaja Iya, remaja belum juga. Pak. Iya. Yang maksudnya masih pra gitu Iya. kan. Tapi yang nggak mau dibilang masih anak-anak gitu. Jadi Iya. makanya kami Mereka berusaha. kadang-kadang Iya. Gitu. gini, kadang-kadang pada saat kita lagi jelasin materi nih, mereka mintanya main saja. Nah, pada saat kita udah ajak keluar nih, bukannya main, minta belanja ke sana, gitu. Nah, pada saat sudah mau masuk, nggak mau belajar lagi. itu yang kita itu yang kita alami Pertama di jenjang SMP. Alhamdulillah. Menurut saya perlu ada peraturan kelas di awal sih Pak, peraturan kelas atau peraturan per bidang studi. Setelah itu nanti bisa kita sampaikan dulu tujuannya kita mau buat ini apa. Memang yang paling penting tuh mengaitkan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Ketika saya bilang ini bakalan diposting loh di Instagram, kan anak muda banget itu Instagram, misalnya akan kita posting di Instastory kalau kita akan promote nih tentang International Cancer Day. Terus kamu tahu nggak sih kamu makan Indomie tiap hari itu bahaya apa nggak sih? Kira-kira gitu kan. Jadi kita mengulik kebiasaannya mereka di rumah tuh gimana. Atau yang suka-suka diet-dietan kan suka ada tuh anak SMP mau di karbo atau apa, diet karbonya tuh bener nggak sih? Nah itu boleh tuh dari situ Pak masuknya. Karena remaja lagi sangat memperhatikan tubuhnya kan pada saat itu. Jadi kita masuk dari yang sehari-hari mereka lakukan. Dan anak remaja sangat suka dengan challenge Pak. Kalau misalnya mereka kita kasih challenge yang atau tantangan yang positif gitu ya, atau ada poin atau apa, mereka bakalan lebih senang sih. Misalnya mereka bisa nambahin portofolio mereka. Kalau presentasi di anak-anak SD, kalian bagus presentasinya, ini bisa jadi portofolio kalian nih. Karena kalian udah coba presentasi ke luar sekolah gitu. Jadi kita kasih apa ya, unsur-unsur, tapi dikasih batasan juga. Jadi nanti kita main nih, ayo pengen keluar dari sekolah. Oke, kita keluar dari sekolah. Tapi nanti kita keluarnya hanya bisa 1 jam. Itu. Kalau misalnya nggak mau 1 jam ya kita nggak jadi keluar. Jadi kita kasih batasan juga ke mereka. Ini Bapak berikan kesenangan nih buat kalian, tapi ada batasnya ya gitu. Kalau enggak kita sepakati nggak usah aja. Atau iya kita lakukan tapi sesuai prosedur gitu. Sehingga mereka terwadahi juga nih bisa keluar nih outdoor, tapi harus ada rules-nya gitu. Kesepakatan itu penting Pak, apalagi kalau untuk remaja.
Jadi mereka itu jadi awal itu kita harus kasih dulu kita belajar nih targetnya apa nih gitu. Nah, itu dulu yang kita yang kita berikan, Pak. Terus setelah itu nanti kita bilang bahwa mereka akan membuat apa atau mereka akan melakukan apa. Nah, dari prosesnya itu kita bilang bahwa kita tidak memaksakan mereka untuk sama semua, terserah caranya mau bagaimana, tapi yang pasti target tercapai. Nah, pada saat pembelajaran kesepakatan-kesepakatan itu penting. Jadi kayak misal kalau ribut saya selalu bilang it's okay kalau kalian mau ribut, tapi ingat kalian tidak sendiri di sekolah ini, ada kelas sebelah, misal seperti itu. Jadi tolong kalau mau berbicara atau berdiskusi ini suaranya ditahan, saya bilang gitu. Jadi atau mungkin kalian jadi tidak harus berteriak satu sama lain, saya bilang gitu. Jadi kesepakatan di awal saya setuju banget. Kebetulan karena Bu Irma adalah kepala sekolah di tempat kami, jadi beliau yang selalu mengingatkan ke para teachers-nya, termasuk saya, bahwa kesepakatan itu penting. Jadi apa yang sudah disepakati bersama, sehingga pada saat ada siswa yang melanggar kesepakatan, itu dia pun sudah paham konsekuensinya, gitu, Pak. Oh iya, betul. Ya, begitu. Pun begitu penjelasan. Iya, terima kasih banyak Bu Nurul. Bu Irma. Bu Irma, ya. Dan Bu Andri. Dan Bu Andri. Bu Andri. Iya, gitu, Pak. Terima atas. Ya, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Kemudian ada pertanyaan di chat room ini Bu Nurul dan Iya, Ibu Pak. Andri. Ya, Pak. Langsung di off kan dulu untuk speakernya. Oke. Jadi pertanyaannya itu mau tanya, misalkan materi fisika SMP penerapan STEAM produknya berbentuk miniatur, harus alat yang sebenarnya yang benar-benar digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Itu pertanyaannya. Apakah harus harus persis gitu, Bu, maksudnya? Ya, persis maksudnya ya. Kalau persis sih nggak harus persis ya. Cuma bisa gini, semakin sering kita mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari semakin baik gitu. Karena intinya kan fisika atau sains itu ada di sekitar kita nih. Jadi kalau misalnya benda-benda sekitar kita tuh bisa kita contohkan sebagai studi kasus fisikanya akan lebih bagus gitu dibandingkan kita belajarnya secara teori. Karena gini, saya dulu tuh SMA katakanlah SMA saya belajar tentang prinsip katrol, itu saya nggak ngerti-ngerti karena diajarkannya teori gitu, nggak pernah betul-betul dicoba. Kayak misalnya ada prinsip gaya ban gitu, karena cuma lihat gambarnya aja di buku dan suruh dihafalkan ya jadi nggak ingat. Tapi kalau misalnya kita praktekkan sendiri gitu ya, saya kemarin praktekkan sama anak-anak sih, kita bikin namanya Rube Goldberg Machine. Jadi Rube Goldberg itu nama salah seorang penemu gitu ya. Dia tuh bikin alat-alat sederhana dari benda-benda sehari-hari dengan prinsip mekanika untuk menggerakkan sesuatu gitu. Misalnya ada pipanya tuh dimasukkan ke kelerengnya nanti menggerakkan kartu domino, terus pada kartunya pada berjatuhan gitu ya. Terus harus dia nanti menggerakkan mobilnya muter apa. Nah, itu namanya alat Rube Goldberg, pakai prinsip gaya di situ. Tapi proyeknya proyek makerspace atau kesenian itu yang saya coba buat itu. Jadi prinsipnya fisika dari benda-benda sehari-hari. Kan nanti kalau nggak bisa bergerak mereka jadi berpikir kenapa ya? Oh mungkin tekanannya kurang. Nah itu kan karena dialami dan dilakukan. Itu semakin sering berkaitan dengan kehidupan sehari-hari semakin bagus. Tapi kalau sekarang belum menemukan ya nggak apa-apa, pelan-pelan aja.
digali atau ngobrol dengan guru bidang studi lain gitu. Ya, tambahkan sedikit. Jadi di dalam konsep desain itu ada istilahnya prototype. Prototype itu berarti kita membuat sesuatu yang dari bahan-bahan sederhana, tapi menggambarkan atau istilahnya mewujudkan dari apa yang mau kita buat gitu. Jadi saya pernah membuat dengan siswa itu project road namanya, kok saya jadi lupa. Perahu. Yang perahu itu ya, Bu ya. yang perahu. Jadi saya mereka untuk membuat perahu, tapi saya nggak minta mereka untuk membuat perahu sungguhan gitu. Yang saya minta dari mereka adalah cuman, oke, gimana caranya membuat perahu yang bisa menahan beban sekian kelereng, atau yang kelerengnya paling banyak bisa ditahan oleh istilahnya kapalnya bisa menahan bisa membawa kelereng paling banyak. Jadi dia tidak akan tenggelam misal. Bahan yang dipakai untuk membuat kapal apa? Saya bilang terserah. Mau kamu pakai apa gitu. Kalau mau pakai kertas boleh, tapi resikonya ya kita tahu kalau pakai kertas itu nanti gimana. Nah, seperti itu. Jadi mereka akhirnya berpikir, oh ya pakai apa ya yang bisa menahan banyak kelereng. Jadi dan itu prototype. Jadi bukan kita minta mereka untuk membuat kapal betulan gitu. Istilahnya raft ya. Oh ya saya bilangnya raft gitu. Jadi kayak raft kapal bukan kapal ya, kayak rakit gitu. Nah, terserah rakitnya mau dibuatnya bagaimana. Akhirnya ada yang bikin pakai botol botol air mineral, ada yang bikin pakai bambu dan segala macamnya. Jadi seperti itu. Itu mungkin Pak. Oke, baik. Pertanyaan yang sebelumnya ya Pak ya, belum kita jawab. Ini kayaknya di chat. Di chat, Ibu. Iya, kayaknya ada pertanyaan sebelumnya. Itu enggak sih? Oh, yang ini tadi. Apakah materi ini bisa juga digunakan? Sebentar. Pelajaran bidang studi bahasa dan sastra Indonesia. Kan tadi sudah kita jawab ya Pak ya, yang bahasa sastra Indonesia. Sudah ya, sudah. Oh ini Pak yang bawahnya persis Pak, yang mungkin saya bisa bacain di sini ya. Ini Bu, jadi ada yang tanya. Jadi di awal semester sebaiknya guru-guru berembuk atau diskusi kecil mencari mana kira-kira kader yang cocok untuk diintegrasikan di mapel-mapel ya. Terus konsep RPP-nya apakah tetap satu atau isinya sudah diintegrasikan juga ke mapel mana yang cocok? Dari Ibu Mariani dan Rija 321. Ibu Mariani tadi sudah, Ibu. Oh sudah ya? Ya, sudah yang tadi yang kita jawab. Oh ya. Oh yang sudah jawab. Oke. Ya. Kalau boleh komen, kita nggak diskusi kecil Bu, diskusinya gede banget. Menarik materinya. Ya itu kita rembukan kayak gini bisa berhari-hari ya Bu Irma. Ya bisa berhari-hari. Jadi memang di luar rembukan yang informal ya, itu rembukan yang formal. Nanti informal kita suka ngobrol lagi gitu pas lagi istirahat. Kita karena kadang itu ada beberapa project yang kita tidak bilangnya on the spot, cuma kita baru tahu ternyata ada ini loh. Gimana bisa nggak kita kolaborasikan? Nah itu yang paling sering begini tuh Bu Irma biasanya. Tapi sangat bagus ini materinya karena berkolaborasi Bu. Iya. Jadi saya boleh kasih masukan ya Pak, untuk kalau kebetulan ada kepala sekolah yang mendengar, kalau saya ada yang ikut Vicon ini, coba kasih kepercayaan kepada guru-gurunya. Itu yang nomor satu, karena guru itu perlu diberikan ruang untuk berekspresi menurut saya dan bereksperimen, karena kita tuh nggak bakalan bisa kerja sendiri sih, apalagi kalau kita tuh
polanya harus seperti ini, STEAM itu harus seperti ini. Wah, guru-guru bisa nggak kreatif nanti. Malah jadi berpikirnya, ini kayaknya cuma untuk guru matematika aja deh. Aku PPKN menyingkir lah, atau bahasa Indonesia kayaknya bidang studi yang lagi nggak dipentingkan nih semua tahun ini. Nah, itu jangan sampai ada guru merasa seperti itu. Karena sebetulnya sejatinya sih kita jadi pembelajar itu karena mengintegrasikan banyak hal itu. Nggak ada namanya kasta-kasta bidang studi, itu nggak ada mestinya. Gitu sih, Pak. Artinya jangan ada yang merasa dianaktirikan lah. Betul. Harus dikasih kesempatan untuk berkembang. Iya, betul sekali, Bu. Saya sependapat sekali. Ya, begitu Pak. Jadi kami bisa seperti ini juga ya kepala sekolah yang seperti Bu Irma ini gitu. Jadi ingin sekolahnya bisa maju, ya kita harus membuat sesuatu yang berbeda. Gitu, ya gitu sih. Ya, usaha teman-teman sama-sama sih. Saya sih lebih daripada saya pusing sendiri mikirkan sekolah ya. Mendingan kita ajak pusing bersama ya. Ya, itu dia Gitu. Pak. Kita Memang terbiasa pusing bersama memang gitu. guru dan kepala sekolah itu harus saling berkolaborasi. Tuh. Karena kalau misalkan cuma kepala sekolah aja yang bisa, nah, kan bagaimana dengan gurunya? Artinya ya tidak etis kalau misalkan kepala sekolah saya yang tahu semua, gurunya tidak tahu. Kecuali ada Betul. yang hal-hal yang tertentu yang tidak bisa. Ya, Artinya tidak bisa diungkapkan. Cuma kepala sekolah aja yang tahu. Ya, kalau saya pikir sih ini ya Pak, atmosfer istilahnya kalau kami itu bilangnya space of permission itu kebetulan sebuah konsep yang kami baru dapat berkaitan dengan Merdeka Belajar, di mana bahwa ada ruang bagi kami untuk bereksplorasi. Nah, itu di setiap sekolah itu harus sudah bisa bisa membuat suasana yang seperti itu. Karena bagaimana kalau suasana di dalam sekolah itu sekali tidak mengizinkan untuk kita bereksplorasi, ya saja apa yang tadi kami ceritakan juga tidak berhasil. Dan ini juga butuh kolaborasi banyak pihak gitu. Jadi tidak hanya sekedar gurunya saja, tapi juga kolaborasi. Jadi bukan hanya tapi juga guru mata pelajaran lain, kolaborasi dengan kepala sekolah, karena ini juga berkaitan dengan budget gitu ya. Betul ya Bu Irma? Betul. Jadi itu yang harus benar-benar kita kita pikirkan secara matang gitu. Itu sih Pak. Betul banget. Jadi untuk Piton kali ini saya rasa bisa 5 menit lagi kebersamaan kita. Mungkin ada baiknya kita closing statement saja pada Piton kita malam hari ini. Silakan Ibu Irma dan Ibu Andri. Ya, dari saya dulu ya. Jadi saya kalau merangkum semuanya yang tadi kami katakan, yang pertama integrasi lintas studi ini butuh keterbukaan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi ketika kita bicara bidang studi seni, kita harus sering-sering juga lihat bidang studi lain lagi ngerjain apa ya. Nah, itu bisa nggak ya ini diintegrasikan dengan pelajaran kita gitu. Jadi kita dari kita dulu mencoba untuk bisa nih kayaknya diintegrasikan, lalu kita ajak kolaborasi. Kalau satu orang kita ajak orang lain gitu ya. Mulainya perlahan-lahan, tapi awalnya adalah prinsipnya keterbukaan. Yang kedua
kalau memang sebagai pimpinan harus memberikan ruang untuk eksperimen tadi atau bereksplorasi ke gurunya gitu, sehingga tumbuh bersama. Itu Pak intinya sih. Ibu mau ditambahkan? Ya, dari saya intinya begini Bapak Ibu, integrasi lintas bidang studi itu dimulai dari kelas kita dulu gitu. Jadi kalau misal kolaborasi dengan pelajar belum memungkinkan, itu bawa saja materi dari dari pelajaran lain ke dalam dalam materi kita untuk memperkaya konteks gitu. Jadi kita membangun seperti ini di sekolah kami itu membutuhkan waktu yang tidak maksudnya tidak serta-merta guru-guru itu langsung mau untuk berkolaborasi. Tapi yang kita lakukan biasanya kita bikin dulu di kelas kita dulu gitu. Nah, sehingga setelah itu ternyata dari guru lain, kok kayaknya kita bisa ya ini kolaborasi. Nah, ayo kita next term, next semester atau next year itu kita coba kolaborasi. Nah, jadi intinya harus mulainya dari mana? Mulainya dari kelas, dari kita. Jangan ngarepin, dia nggak mau kolaborasi, Bu, jadi saya bingung gitu. Nggak bisa juga. Jadi, ya, jadi yang namanya merdeka belajar itu start dari kita, dari diri kita dulu. Nah, kalau kita sudah mengeksplor, kemudian ternyata ada pihak lain, ada guru lain yang ingin berkolaborasi, kita tinggal tangkep, oke, yuk gimana caranya, teknisnya gimana. Kalau awal masih kesulitan waktu, jujur kalau di kami waktu itu bisa dengan mudah kita negosiasikan. Maunya akhirnya didekat-dekatkan. Saya setelah menjelaskan materi ini, bisa nggak Bu Irma langsung ke materi Ibu yang ini pas pelajaran Ibu. Jadi anak langsung ngerjakan misal. Itu bisa diatur gitu. Nah, kalau masih belum bisa seperti itu, it's okay. Kita coba dulu di kelas kita. Intinya sih Pak. Semoga apa yang kami bagikan pada malam hari ini bisa membawa manfaat. Mohon maaf jika ada banyak-banyak kesalahan kata yang kami sudah sampaikan. Semoga ini nanti bisa membawa inspirasi untuk besok teman-teman pada saat mau mengajar di kelas. Begitu Pak dari saya. Baik, terima kasih Bu. Peserta Akikon Lontara edisi 18 untuk malam hari. Saya akan mengakhiri Akikon kita malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Irma Nurul Fatimah dan Ibu Febrian Rini atas pemaparan materi yang sangat-sangat luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih Pak Hadi. Ya, terima kasih kepada para peserta yang sudah bertanya, sangat baik. Terima kasih atas partisipasinya pada malam hari ini. Saya ucapkan ya terima kasih kepada tim Lontara, dan terima kasih juga kepada PSMK yang telah menyiapkan briefingnya pada malam hari ini. Kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Semua. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Irma, terima kasih Teacher Andri, Pak Hadi mohon Sama-sama Bu Irma, sama-sama Bu Umi. Sama-sama. Bagus banget materinya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Bu Umi. Pak Hadi tolong di stop recordingnya. Saya pamit ya.
Ketemu lagi di kegiatan mendatang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Assalamualaikum. Iya.